warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. 6 kemalai. Baiklah, dalam kesempatan ini saya hendak berpidato dengan judul Tanggung Jawab Pemuda. Berarti 6 le ramai dia. Generasi muslim sekalian yang terhormat, apabila kita berbicara tentang kaum muda, sudah sering kita dapati dalam banyak artikel atau tulisan peran partisipasi pemuda dalam membangun, menyumbang dan mendukung perkembangan bangsa. Mereka adalah harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan negara di hari esok. Mana bu? Demikian juga dalam waktu yang sama, mereka merupakan harapan Islam yang akan berjuang demi ajaran Islam di hari esok. Ia akan mempertahankan undang-undang Islam yang akan melindungi generasi muda Islam dari pengaruh gaya hidup barat yang merusak. Dalam hal ini kita berteriak, sekarang pemuda, besok akan jadi seorang pemimpin. Pernyataan ini mendorong kita agar kita memperhatikan eksistensi pemuda di masa datang. Dengan mengetahui semua fakta, kita sadar bahawa betapa penting peran pemuda di masa depan. Pemuda dianggap melambangkan semangat yang tidak pernah redup. Pemuda dianggap melambangkan kekuatan yang tidak pernah hancur. Pemuda dianggap melambangkan keberanian yang tidak pernah hancur. Karena alasan ini, Presiden pertama kita Soekarno-Hatta pernah berkata, berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan dunia. Dari pernyataan ini, kita dapat menyimpulkan bahawa Soekarno lebih menghargai pemuda ketimbang orang tua. Mengapa? Karena pemuda memiliki potensi dan energi yang dapat dibanggakan. Seperti halnya pemuda merupakan harapan Islam, mereka menjuangkan ajaran Islam hingga ke ujung dunia. Seperti tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran kita, mereka disebut dengan sebutan Ashabul Kahfi. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza awal fitnatu illal muqaffi fala illa wa antum muslimun. Apa di bawah tempat? Kau yang kena pembukaan ini tahu? Nambah belum paham. Memang dari bawah tempat. Ingatkah kamu ketika para pemuda-pemuda berlindung di bawah gua? Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami nikmat, berikanlah kami kesejahteraan, dan berikanlah kami. Oke, semangat. Dari pernyataan ayat tadi mendorong kita agar kita selalu semangat untuk memperjuangkan agama Islam. Terakhir namun tak kurang pentingnya, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyiapkan generasi muda kita agar tidak terlena dalam festival kebarat-kebaratan. Orang barat merayakan Valentine, kita juga ikut merayakan Valentine. Di bawah sinar remang-remang, hujan turun rintis-rintis, angin menghembus sepoi-sepoi,
duduk basah berdua-duaan, Masya Allah. Cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Lima orang berluka di timah hana di tengah bak ilmu sudah ulun anit ilmu gak pernah hana lem tengah bak pegah haba minum sirup dengan selasih. Cukup sekian, terima kasih.